Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Pak Rofik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang campuran, atau lebih tepatnya bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Nah, seperti apa sih bentuk pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya di sini ada bilangan 1/2. 1 sebagai bilangan bulat dan 1/2 adalah pecahan biasanya. Nah, sekarang bagaimana caranya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kita ambil contoh, pecahan campurannya adalah 3/2/5. 3/2/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, kita kalikan dulu bilangan bulatnya 3 dengan penyebutnya yaitu 5. Ya. Dengan berpenyebut tetap 5. 3 kali 5, 15. Nah, hasil dari perkalian tersebut kita tambah dengan pembilangnya. Berapa pembilangnya? Yap, 2. 15 ditambah 2 hasilnya adalah 17. Ya, di sini kita lihat penyebutnya 5 tidak berubah sama sekali. Jadi, hasil dari merubah pecahan campuran 3/2/5, pecahan biasanya adalah 17/5. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kita bisa katakan nilai pecahannya adalah, siapa yang tahu? Yap, nilainya adalah 1/3/8. 1/3/8 adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Ingat, caranya yang pertama adalah kalikan bilangan bulatnya yaitu 1 dengan penyebutnya yaitu 8. 1 dikali 8 hasilnya 8. Lalu 8 kita tambahkan dengan pembilangnya yaitu 3. 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Ingat, penyebutnya tetap sama yaitu 8 tidak berubah. Jadi pecahan campuran 1/3/8, pecahan biasanya adalah 11/8. Oke, itu tadi cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Kita punya dua cara. Cara yang pertama, kita ambil contoh pecahannya adalah 11/8. Ingat, pecahan biasa yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran adalah jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 11/8. 11 sebagai pembilang lebih besar daripada 8 sebagai penyebutnya. Maka berarti pecahan biasa ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Kita rubah dengan cara pertama. Cara yang pertama adalah kita bagi dulu 11 dibagi 8 dengan cara porogapit. Ya, seperti ini. 11 dibagi 8. Cara mudahnya, 8 dikali berapa? Hasilnya 11 atau mendekati. Yap. Yang paling mendekati adalah 1. Ya, karena 2 dikali 8 hasilnya 16, terlalu jauh. Jadi 1 dikali 8 kita taruh sini. 1 dikali 8 hasilnya 8. Selanjutnya 11 kita kurangi 8. 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Nah, karena 3 sudah tidak bisa dibagi dengan 8, maka sudah selesai pembagiannya. Sekarang kita tinggal tulis pecahan campurannya. Bagaimana cara menulisnya?
angka 1 sebagai yang mengkalikan, kita taruh sebagai bilangan bulat di sini. Lalu hasil pengurangan yaitu 3 kita taruh sebagai pembilang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama yaitu 8. Ya. Jadi 11/8 sebagai pecahan biasa, pecahan campurannya adalah 1/3/8. Oke, coba kita lakukan dengan cara kedua. Angkanya masih sama pecahannya yaitu 11/8. Nah, cara yang kedua ini, caranya adalah langsung kita kurangi. 11 dikurangi 8. 11 dikurangi 8, berapa hasilnya? 3. Karena 3 sudah tidak bisa dikurangi lagi dengan 8, berarti kita hanya selesai dengan satu langkah pengurangan. Oke? Nah, selanjutnya karena kita selesai dengan satu langkah pengurangan, maka 1 ini kita taruh sebagai bilangan bulat. Lalu hasil pengurangannya yaitu 3, kita taruh sebagai pembilang dan penyebutnya tetap sama yaitu 8. Oke. Nah, supaya lebih paham, coba kita perhatikan contoh lainnya. Misalkan pecahan biasanya nilainya adalah 7/3. Karena pembilangnya 7 dan penyebutnya 3, 7 lebih besar daripada 3, berarti bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Kita gunakan dengan cara yang pertama. Ingat, kita bagi dulu. 7 kita bagi dengan 3. 3 dikali berapa? Hasilnya mendekati 7? Dikali 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. 7 kita kurangi dengan 6, hasilnya adalah 1. Nah, karena 1 sudah tidak bisa dibagi 3, maka kita bisa langsung tulis hasilnya. Ingat, hasil pengkaliannya yaitu 2 kita taruh sebagai bilangan bulat di depan. Lalu 1 sebagai hasil pengurangan kita taruh sebagai pembilang. Dan penyebutnya tetap sama yaitu 3. Itu cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Bilangannya masih tetap sama yaitu 7/3. Kita ubah bilangan 7/3 dengan cara yang kedua. Kita tulis 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, 4 masih bisa kita kurangi lagi dengan 3. Jadi 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nah, karena 1 sudah tidak bisa dikurangi 3, berarti sudah selesai pengurangannya. Nah, di sini kita bisa hitung ada 1-2 langkah pengurangan. Maka kita bisa tuliskan hasilnya dari 2 langkah pengurangan ini, 2 kita taruh sebagai bilangan bulatnya, lalu 1 sebagai pembilangnya, dan terakhir untuk penyebutnya 3 tetap sama ya. Ini cara pertama dan cara kedua untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, baik teman-teman, begitu pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.